Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas serba-serbi SKD CPNS 2021. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Tetapi sebelum kita bahas itu ya, bagi teman-teman yang membutuhkan modul gratis ya, sekali lagi modul gratis, ini caranya ya. Jadi teman-teman tinggal masuk saja ke channel Almahya, setelah itu klik playlist. Nah, di dalam sini teman-teman bisa mencari beberapa kategori playlist. Kalau teman-teman mencari modul gratis, tinggal klik modul gratis ini. Jika mau belajar TIU, klik soal TIU, soal TWK juga ada, dan soal TKP juga ada. Nah, kalau teman-teman mau modul gratis, tinggal masuk dan klik modul gratis. Nah, caranya untuk mendapatkannya yaitu teman-teman tinggal buka kolom deskripsi. Di sini ada link Google Drive yang saya sertakan. Silakan teman-teman download. Caranya tinggal diklik seperti ini. Setelah itu diarahkan ke halaman Google Drive, klik kanan download ya. Di situ ya, teman-teman. Di sini saya ada 4 sudah modul gratis yang ada link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa download satu persatu ya. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan modul gratis di channel ini. Untuk teman-teman yang mau terus mendapatkan update modul gratis dan mendapatkan informasi-informasi seputar CPNS, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tadi seperti yang kita sampaikan. Kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, cara cetak kartu ujian, jadwal pelaksanaan ujian, aturan seragam wajib pada saat tes, dan tata tertib lain saat SKD. Nah, langsung saja yang pertama. Yang pertama, cara cetak kartu ujian. Nah, di sini saya melansir dari berita tribunnews.com ya. Dalam mengikuti ujian SKD nanti, pelamar diharuskan membawa kartu peserta seleksi ujian. Jika tidak membawa, pasti akan tidak diperkenankan masuk ke dalam lokasi ujian. Namun sampai saat ini kartu ujian belum bisa diunduh dan dicetak. Lantas kapan kartu ujian SKD CPNS ini bisa dicetak? Saat ini tahap seleksi CPNS masih dalam periode penjawaban sanggah yang dilakukan oleh panitia seleksi. Pengumuman sanggah akan diumumkan pada 15 Agustus 2021. Setelah pengumuman sanggah, pelamar yang lolos seleksi administrasi baru bisa melakukan pencetakan kartu ujian CPNS. Ini juga tercantum di dalam portal SSCASN. Kalau teman-teman masuk ke dalam akunnya akan tampil seperti ini ya. Bagi yang sudah lulus akan muncul seperti ini, selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2021 belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2021. Nah, seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk pendaftaran CSN, kartu peserta ujian ini wajib dibawa pelamar saat pelaksanaan ujian. Nah, apabila teman-teman nanti login ke dalam akunnya, di situ teman-teman bisa memilih kartu ujian. Maka sistem akan menampilkan kartu peserta ujian seleksi CASN seperti di bawah ini ya, contohnya ya. Setelah itu pelamar dapat mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Saran saya adalah teman-teman ketika mengunduh file ini, teman-teman simpan di Google Drive sehingga teman-teman bisa mencetaknya kapan saja dan di mana saja ya. Selanjutnya, pelamar diharapkan membaca bagian perhatian yang ada pada kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 yang berisi informasi penting untuk pelamar. Pelamar juga mesti selalu memantau web instansi untuk pelaksanaan jadwal ataupun lokasi ujian. Ingat ya, yang dibawa pelamar untuk ikut ujian seleksi adalah kartu peserta ujian seleksi CSN, bukan kartu pendaftaran ya. Jangan sampai salah cetak ya, karena di sini juga ada cetak kartu pendaftaran ya, bukan yang ini. Pastikan teman-teman tidak salah cetak lagi. Nah, selanjutnya cara mencetak kartu ujiannya itu yaitu dengan cara teman-teman login ke halaman SSCASN masing-masing, masukkan nick dan password seperti biasa. Nah, selanjutnya cara cetak kartu ujiannya yaitu dengan teman-teman masuk ke halaman SSCASN teman-teman masing-masing, masukkan nick dan password seperti biasa. Selanjutnya pada halaman resume pendaftaran akan tampil tombol cetak kartu peserta ujian. Apabila pelamar memilih cetak kartu ujian, maka sistem akan menampilkan kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Ini bisa teman-teman simpan dan bisa teman-teman cetak langsung. Tampilan kartu peserta ujiannya adalah seperti ini ya, ini contohnya ya.
Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jadwal pelaksanaan SKD. Nah, semula sebelum ada perubahan, pelaksanaan SKD akan digelar pada tanggal 25 Agustus sampai 24 Oktober. Tetapi setelah adanya perpanjangan masa pendaftaran, itu sampai sekarang belum diumumkan. Tetapi ini ada informasi dari BKN. Ya, ini melansir dari kompas.com. Jadwal SKD CPNS 2021 tidak lepas dari adanya surat pengumuman BKN nomor 2 Panpel.BKN CPNS 7 2021 tentang perpanjangan masa pendaftaran dan penyesuaian jadwal terhadap seleksi CASN Badan Kepegawaian Negeri tahun 2021. Dalam surat tersebut terdapat perubahan jadwal pendaftaran CPNS 2021 yang berdampak pada perubahan jadwal ujian hingga pengumuman kelulusan, termasuk jadwal SKD CPNS 2021 pun juga berubah. Pada jadwal CPNS dan P3K terbaru belum ada kejelasan tahapan-tahapan tersebut kapan akan terlaksana, termasuk jadwal SKD CPNS 2021. Nah, ini ya dia ya. Yang jelas, BKN menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan seleksi selanjutnya, yaitu SKD dan SKB, akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Nah, seperti teman-teman ketahui, di tahun 2019 kemarin, bagi yang kemarin sempat ikut juga, itu pasti merasakan gregetnya menunggu jadwal SKB ya, terutama pada saat tes SKB ya. Itu yang awalnya dijadwalkan bulan 5 itu sampai molor, tidak tentu arahnya sampai kapan. Nanti bulan 10 baru ada kabar bahwa SKB akan dilaksanakan. Nah, semoga saja di tahun ini tidak seperti itu. Selanjutnya yang ketiga. Nah, jika teman-teman nanti dinyatakan sudah ada jadwalnya, teman-teman pasti akan diberitahu aturan seragam saat mengikuti SKD. Pasti akan ada pemberitahuannya. Tetapi ini adalah bocoran yang kita ambil dari tahun lalu, di tahun 2019. Nah, di sini juga ada informasi dari Telegram yang dikutip dari CPNS Indonesia.id. Itu pakaian saat ujian CPNS seperti ini. Yang pertama, jadi ini cuma sekedar gambaran ya. Nanti pasti akan ada informasi resminya, tapi teman-teman perlu siapkan dari sekarang jika sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Yang pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, sepatu tidak harus pantofel, boleh sepatu apa saja tetapi wajib warna hitam. Oke. Terus selanjutnya adalah baju putih boleh lengan panjang atau lengan pendek. Oke, selanjutnya celana kain hitam tidak berbahan jeans. Oke, selanjutnya adalah menggunakan rok hitam bagi perempuan dan tidak berbahan jeans. Selanjutnya boleh pakai jilbab dan boleh tidak pakai jilbab. Ya, bagi yang menggunakan jilbab silakan gunakan jilbab atau hijab warna hitam. Oke. Terus tambahan semua perlengkapan seperti sepatu, jam, gelang, ikat pinggang, kalung, dan sebagainya akan disuruh lepas oleh panitia ketika akan memasuki ruangan ujian. Jadi, proses seleksi akan sangat ketat, bahkan jam, gelang, sampai ikat pinggang pun akan diminta untuk dilepas. Jadi, pastikan teman-teman pada saat ujian menggunakan celana yang sudah pas ya, jangan yang kedodoran. Nanti ketika ikat pinggangnya disuruh lepas, malah teman-teman kesulitan, semakin mengganggu konsentrasi. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini adalah tata tertib saat ujian. Nah, di sini sudah dijelaskan di video sebelumnya juga ya. Tata tertibnya ada seperti ini. Yang pertama aturannya, peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai ya. Yang kedua, pemberian PIN registrasi kepada peserta ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Selanjutnya, peserta seleksi CASN wajib membawa KTP asli dan masih berlaku, atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau salinannya yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya adalah peserta wajib membawa kartu peserta seleksi. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Ini tadi ada aturannya di atas ya. Oke.
Selanjutnya, tata tertibnya yaitu peserta dilarang bertanya, berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung, menerima memberikan sesuatu dari peserta ke peserta lain, keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia, membawa makanan dan minuman dalam ruangan seleksi juga tidak diperbolehkan, apalagi merokok dalam ruangan seleksi. Oke, peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis juga tidak diperbolehkan, apalagi senjata api dan senjata tajam. Untuk apa coba ya? Oke, itu ya tertibnya. Nah, di sini sanksinya juga dijelaskan. Jika peserta terlambat hadir dalam seleksi, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Selanjutnya, peserta yang tidak membawa dokumen tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Yang tadi ya, kartu ujian, KTP, ataupun penggantinya. Peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur ya. Peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CATBKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Nah, teman-teman perlu ketahui, 180.000 peserta gagal SKD CPNS bukan karena menjawab soal, tetapi karena mayoritas digugurkan karena terlambat ya. Jadi itu diingat-ingat ya teman-teman. Pastikan teman-teman tahu lokasi tesnya supaya tidak terlambat. Oke, itu saja yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah informasi seputar CASN yang teman-teman bisa dapatkan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.